Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami akan mempresentasikan tentang materi plane wave at boundaries dan indispersive, di mana sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Dwi Sekti Setiawan Saya dengan NIM Sarfadiansa. 231911064. Saya Sarfadiansa dengan NIM 2319 10 20 10 17. Perkenalkan nama saya Noni Pradana Mutakin dengan NIM 231910 20 1104. Wait, wait. Nah, Pada materi kali ini membahas tentang gelombang elektromagnetik pada media dispersif yang merujuk pada jenis medium di mana sifat perambatan gelombang tidak seragam terhadap seluruh spektrum frekuensi. Hal ini berarti bahwa kecepatan fase gelombang, yakni kecepatan perambatan suatu komponen frekuensi tertentu, berubah sebagai fungsi dari frekuensi. Perubahan ini terjadi karena parameter-parameter elektromagnetik seperti permitivitas yang dilambangkan dengan epsilon dan dalam beberapa kasus permeabilitas yang dilambangkan dengan mikro dan memiliki ketergantungan terhadap frekuensi dengan epsilon sama dengan epsilon dikali omega. Kemudian sifat fisik dan penyebab dispersi. Sifat fisik dari penyebab dispersi ini yang pertama ada ketergantungan frekuensi dari permitivitas di mana polarizabilitas dalam material berubah terhadap frekuensi. Misalnya pada frekuensi rendah medan listrik hanya memindahkan ion atau molekul, sedangkan pada frekuensi tinggi elektron bebas atau terikat berosilasi. Ini menghasilkan resonansi di sekitar frekuensi tertentu dan perubahan tajam terjadi di sekitar daerah itu. Kemudian yang kedua, permitivitas kompleks. Dalam kenyataan seringkali adalah bilangan kompleks di mana epsilon sama dengan epsilon aksen dikurangi imajiner epsilon aksen kuadrat. Bagian real epsilon aksen mempengaruhi kecepatan gelombang dan bagian imajiner epsilon kuadrat menyatakan rugi-rugi energi atau aborsi. Ketergantungan epsilon aksen dan epsilon aksen kuadrat ini terhadap frekuensi menyebabkan gelombang merambat secara tak seragam. Kemudian yang ketiga ada efek resonansi elektronik dan ionik. Pada frekuensi tertentu terjadi resonansi antara medan listrik, gelombang dengan elektron terikat atau ion dalam medium. Fenomena ini disebut juga sebagai resonansi Lorentz yang mengubah drastis. Dalam daerah resonansi, kecepatan fase bisa meningkat atau menurun tajam. Kemudian untuk mekanisme dispersi ini timbul karena respon medium terhadap medan elektromagnetik berubah terhadap frekuensi. Misalnya pada dalam suatu dieelektrik, elektron-elektron terikat yang mengalami osilasi di bawah pengaruh medan listrik yang menunjukkan resonansi pada frekuensi tertentu. Nah, hal ini menyebabkan bagian dari real permitivitas kompleks ini meningkat atau bisa jadi menurun secara tajam di dekat frekuensi resonansi. Nah, sementara bagian imajiner berkaitan dengan rugi-rugi juga bisa meningkat tajam, yang mengakibatkan komponen frekuensi tinggi dan rendah dari suatu pulsa tidak akan mengalami fase yang sama saat melakukan perambatan. Kemudian akibatnya yang selanjutnya merupakan bentuk pulsa berubah seiring waktu dan jarak. jadi di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dispersi dan konsep kecepatan. Jadi di relasi dispersi ini ada tiga konsep, yaitu pertama hubungan dispersi, kecepatan fase atau phase velocity. Yang ketiga adalah kecepatan fase beberapa dengan kecepatan grup. Jadi pada hubungan dispersi ini bisa dikatakan dengan rumus beta buka kurung omega tutup kurung sama dengan omega akar mu omega epsilon omega. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa bilangan gelombang beta bergantung pada frekuensi karena permitivitas epsilon dan permeabilitas mu juga bergantung pada
frekuensi. Ketiga adalah fase velocity dengan rumus VP sama dengan omega per beta omega. Jadi ini ada rumus kecepatan dengan di mana setiap komponen gelombang harmonik atau frekuensi tunggal merambat. Untuk kecepatan fase yang kedua dengan rumus VG sama dengan diferensial omega per diferensial beta. Jadi rumus ini menjelaskan tentang kecepatan grup adalah kecepatan perambatan amplitude selubung pulsa atau kecepatan energi atau informasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pulse broadening atau pelebaran pulsa. Nah, dari pulse broadening atau pelebaran pulsa ini sendiri bisa dikatakan dengan model matematisnya dinyatakan dengan persamaan yang berikut. TZ sama dengan T0 akar 1 plus buka kurung 4 ln 2 DZ per T 0 sampai 2 tutup kurung kuadrat. Jadi T0 ini lebar pulsa awal, terus Z ini adalah jarak perambatan, D adalah parameter dispersi. Jadi rumus ini adalah pelebaran pulsa ini menyebabkan reduksi resolusi waktu dalam sistem komunikasi dan pengukuran berbasis gelombang seperti fiber optik, radar pulsa, dan ultra wideband atau UWB. Terus yang ketiga adalah ekspansi Taylor dari beta omega. Untuk memahami bagaimana beta terhadap omega ini digunakan pendekatan dari Taylor seperti metode numerik. Tapi ini menggunakan rumus dari beta dikali omeganya sama dengan beta 0 plus buka kurung omega dikurangi omega 0 tutup kurung beta 1 plus setengah dikali omega min omega 0 kuadrat B2. Jadi B1 ini bisa dikatakan dengan diferensial beta per diferensial omega dengan omega 0 seperti yang digambar dan yang beta 2 ini diferensial kuadrat dikali beta per diferensial omega kuadrat. Jadi nilai beta kuadrat ini disebut sebagai parameter dispersi yang menggambarkan seberapa cepat kecepatan grup berubah terhadap frekuensi. Baik, selanjutnya pengaplikasian fiber optik dioperasi kualitas transmisi data jarak jauh dikompensasi dengan desain material core dan coding. Radar dan wireless relasi gelombang pada batas beda digunakan untuk deteksi objek. Selanjutnya lapisan anti patul menggunakan prinsip impedansi untuk meminimalisir relasi. Selanjutnya perancangan material. Material dan bahan rekayasa digunakan untuk mengontrol relasi impedansi dan respon frekuensi. Selanjutnya kesimpulan. Dispensi adalah sifat alami dari banyak medium fisik seperti serat optik, udara, dan bahan dielektrik, di mana gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang berbeda-beda merambat dengan kecepatan yang berbeda pula. Yang selanjutnya dalam media dispensi sifat material seperti pemvitas tidak konstan melainkan tergantung pada frekuensi. Ini menyebabkan setiap komponen frekuensi dalam satu kelas gelombang mengalami perubahan fasa yang berbeda-beda saat membuat akibatnya plus elektromagnetik yang terdiri dari banyak frekuensi akan mengalami penyebaran atau pelebaran bentuk. Ini berarti bentuk plus menjadi lebih lebar atau terdistori seiring jarak tumpahnya dalam medium. Yang selanjutnya dispensi menyebabkan perbedaan waktu tiba antara komponen frekuensi dalam satu plus sehingga energi gelombang tidak secara sempat di titik tujuan. Fenomena ini sangat penting dalam sistem komunikasi kecepatan teknologi tinggi seperti komunikasi serat optik dan radar plus karena dapat menyebabkan interferensi antara sinyal dan menurunkan kualitas
transmisi data meskipun sering dianggap sebagai gangguan dispensi juga bisa dimanfaatkan seperti dalam desain material canggih atau alat optik yang mengandalkan pemisahan spektrum frekuensi. Baik, dari kelompok kami telah melakukan presentasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.